Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Embas Project. Kali ini saya ingin berbagi tips bagaimana cara menghitung kebutuhan biaya untuk membangun rumah tinggal. Mungkin di antara teman-teman ada yang sedang merencanakan ingin membangun rumah tinggal. Mari kita ikuti bersama-sama. Teman-teman, dalam membangun rumah kita harus mempersiapkan dana yang cukup, tapi kita awalnya harus memastikan dulu kita membangun rumah itu dengan kategori seperti apa. Ada 4 kategori, yaitu yang pertama sederhana, itu di kisaran luas 21 sampai 36 biasanya. Anggarannya sekitar 2,5 juta sampai 3 juta per meter persegi. Lalu ada standar atau menengah yang luasnya kurang lebih di 36 sampai 150 meter persegi. Anggarannya 3 juta sampai 4,5 juta. Kategori mewah itu antara 150 sampai 250 meter persegi di anggaran 4,5 sampai 5,5 juta. Lalu rumah lux itu di atas 250 meter itu 5.500.000 ke atas ya, sampai 7,5 sampai dan seterusnya. Nah, kalau ini adalah jumlah perkiraannya saja. Ini kisaran ya teman-teman, ini bisa bervariasi. Ini kisaran saja. Kurang lebih tipe-tipe seperti apa kita mau membangun rumah ini. Oke, selanjutnya kita lihat dulu anggaran biaya pembangunan rumah tinggal itu ada terbagi dua ya. Ada anggaran bahan bangunannya sendiri dan ada anggaran biaya jasa tenaga kerjanya, yang biasanya anggaran bahannya saja itu di kisaran 80 sampai 85% untuk bahan, 80 sampai 85%. Nah, biaya tenaga kerja itu tingginya bisa 20, rendahnya bisa 15%, tergantung kondisinya. Tapi kisarannya tidak akan jauh dari sini teman-teman ya. Itu perbandingannya nggak akan jauh. Jadi kalau kita jumlahnya itu ya 100%. Ini kita tinggal proporsional saja. Kalau di 20 tenaga kerja berarti 80 lah bahannya. Kalau tenaga kerjanya 15 berarti 85% bahannya. Nah, teman-teman, untuk teman-teman yang menggunakan jasa kontraktor atau pemborong, itu biasanya ada anggaran ekstra. Kita harus memberikan jasa ke mereka, yang biasanya dihitung di dalam RAB sudah include harganya. Itu sudah termasuk harga satuan. Biasanya dibuat seperti itu, besarnya itu adalah 10% dari biaya bahan bangunan plus tenaga kerja. Nah, dia 10% dari situ. Berarti kalau kita total lagi, berarti jumlahnya kurang lebih jadi 110%. 100% adalah bahan dan jasa, yang 10% adalah jasa kontraktor atau pemborong. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Nah, oke, kita simulasikan saja cara menghitungnya. Pertama kita hitung luas bangunan yang akan kita bangun. Contohnya di sini saya asumsikan ukuran 6 kali 12 meter ya. Itu luasnya berarti 72 meter persegi. Lalu kita pilih kategori anggaran kita mau yang kelas seperti apa sih bangunan kita kembali lagi yang tadi. Di sini kalau 72 meter berarti di bangunan kira-kira standar atau menengah ya, di kisaran 3 juta sampai 4.500.000 kurang lebih di situ. Tapi tidak tertutup kemungkinan kita mau bangun dengan ukuran 72 meter tapi kelas mewah. Bisa saja kalau kelas mewah itu di antara 4,5 sampai 5,5 juta. Itu bisa. Nah, jadi tergantung teman-teman bagaimana menerapkannya. Ini kan kategori umum ya. Umum itu di kalau 72 meter berarti di 3 juta sampai 4,5 juta. Nah, di sini saya asumsikan di 4 juta teman-teman ya. Saya asumsikan, saya pilih kategorinya di 4 juta per meter persegi. Berarti kita kalikan 72 meter tadi yang rencana kita bangun, kita kali 4 juta. Berarti kita harus siapkan dananya sebesar 288 juta rupiah. Total biayanya tanpa biaya ekstra, yaitu tanpa kontraktor. Kita tidak pakai kontraktor, kita kerjakan sendiri.
Kalau kita pakai kontraktor atau pemborong secara keseluruhan, kita harus tambahkan lagi 10% dari 288 ini. Nah, untuk kita bisa memilah berapa sih dari 288 ini untuk bahannya saja? Bahannya saja itu adalah 80% kurang lebih, berarti di 230.400.000. Nah, itu secara keseluruhan setara dengan kalau kita bagi 72, berarti per meternya itu bahannya 3.200.000 per meter. Nah, begitu juga dengan tenaga kerja itu 20%, berarti 20% dari 288 ya, berarti 57.600.000. Itu setara dengan 800.000 per meter persegi. Nah, kalau teman-teman ingin memborongkan tenaganya saja, berarti barang saya beli sendiri tapi tenaganya saya mau borongkan, berarti ini batasnya ada di sini teman-teman, di 800 meter persegi. Teman-teman harus bisa anggarkan itu 800. Nah, kita tinggal negosiasi. Tentunya kita ingin semurah mungkin, tapi kalau terlalu murah kita takut juga hasilnya tidak baik. Oke, berarti itu ada rentang amannya ada. Jadi kalau jangan terlalu rendah teman-teman. Oke teman-teman, harga untuk bahan bahan bangunan itu teman-teman bisa dapat di buku jurnal yang diterbitkan setiap tahun. Ini adalah jurnal edisi ke-39 tahun 2020. Nah, sebentar lagi 2021 itu akan ada edisi baru lagi. Berarti update terus ini harga ini. Teman-teman bisa cek semua harga bahan bangunan itu ada di sini, bahkan ada upah satuan. Di situ juga ada teman-teman ya. Itu bisa diperoleh di toko buku atau di toko online juga ada. Tapi lumayan teman-teman harganya. Buku ini harganya 400.000 ke atas ya teman-teman ya. Nah, itu boleh teman-teman kalau pingin jelas sekali, tapi 400.000 dibanding sebuah rumah itu memang nggak ada apa-apanya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu teman-teman ya. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya yang lebih menarik lagi mengenai rumah. Oke, terima kasih.